Hai kawan-kawan, salam berjumpa lagi dengan saya di channel Cerita Kita. Di sini saya akan bercerita tentang film Lahirnya Dewa Judi. Bagaimanakah ceritanya? Mari kita saksikan ya kawan-kawan, dan jangan lupa subscribe channel saya Cerita Kita. Semoga teman-teman semua terhibur dan sehat-sehat panjang umur. Oke, selamat menyaksikan ya kawan-kawan. Wanita ini sedang bermain kartu dengan temannya dan lawannya menggoda Tini. Lalu kawannya ini berteriak dengan suara yang sangat kuat. Pemuda yang makan ini sedang mencari kerja ya kawan. Lalu datanglah wanita ini, dia menghampirinya. Dan pemuda ini pun berkata bahwa dia sedang mencari. Tiba-tiba si pembuat onar pun berdatangan ya guys. Lalu si pemuda itu pun datang menghampirinya. Maka perkelahian pun tidak dapat dihindari. Si pemuda menghajar semua. Pak ini sedang bermain kartu ya kawan. Dan lawannya pun melihatnya dengan serius. Bapak ini sedang melihat kartunya, tetapi anak angkatnya berkata bahwa mereka sedang dicurangi. Maka bapak ini pun ganti bermainnya dengan anaknya. Bapak ini menyuruh membagikan kartu, maka kartu pun dibagi. Dan si pemuda ini pun menambah nilai taruhan. Maka dia pun menurunkan kartunya. Ternyata kartunya sangat bagus, sehingga lawannya menjadi terkejut dan terbelalak. Ini adalah mata-mata musuh. Waktu si pemuda ini main kartu, dia duduk di sebelahnya. Waktu si pemuda melihat kartunya, dia pun mengawasinya. Tetapi si gondrong memercikkan abu rokoknya, sehingga si wanita tidak bisa lagi memperhatikannya. Ini adalah pemain drama, yang satu terjatuh, yang satu lagi kena serangan jantung, sehingga permainan tidak bisa lagi diteruskan. Tetapi si pihak yang kalah tidak bisa menerimanya dan akan mengikuti mereka. Dan si pemuda melihat si wanita ini dan dia pun merasa dia mengenalinya. Pemuda ini bersuara dengan kuat-kuat, sehingga orang-orang di sampingnya pun menjadi minggir. Ternyata mereka mau bertarung, karena mereka ingin tahu siapa yang lebih kuat di antara mereka. Maka pun pertarungan tidak dapat dihindari. Ternyata si baju putih ini lebih lihai atau lebih kuat, sehingga mereka pun menjadi berteman. Jari yang lincah ini adalah milik wanita ini. Dia sedang berlatih, dan si bapak mafia ini menyuruhnya memperagakannya di depan si pemuda baju putih. Dan dia pun melakukannya. Dia bisa mengatur bola mata dadu. Dan si bapak pun menyuruh dia memperagakan keahliannya yang lain, yaitu dia bisa mencuri kartu. Dan si pemuda pun terkagum karena dia bisa mencuri kartu. Dan si bapak pun memberikan nasihat kepada mereka agar mereka rajin belajar dan berlatih, karena mereka akan dilatih menjadi dewa judi. Wanita ini sedang mencat rumahnya. Tiba-tiba dia terjatuh. Untunglah si pemuda ini menendang catnya sehingga dia tidak kena. Ternyata pemuda yang lain datang menghampiri si pemuda ini, dan mereka pun bercerita. Dan si wanita ini pun datang, tetapi dia menjadi salah tingkah. Dan si pemuda berkata bahwa dia pernah berjumpa dengannya 17 tahun yang lalu. Dan si pemudi pun menjadi bertambah salah tingkah, dan mukanya pun menjadi memerah. Ya kan, betul kan? Dia menjadi salah tingkah. Tampak di sini si wanita dan kawan-kawan acuh tidak acuh. Tiba-tiba si pemuda pun datang, dan langsung si wanita itu memberikan semangat. Inilah permainan judi yang akan diselenggarakan.
Si rambut putih ini melihat kartunya dan lawannya pun menambah taruhannya. Ternyata bapak itu memperhatikan dari belakang dan si wanita ini pun menambah taruhannya. Si pemuda baju putih ini pun memberikan ceknya. Lalu dia membuka kartunya. Ternyata dialah pemenangnya. Mereka ini sedang bahagia. Tiba-tiba datanglah si pengganggu. Yang berambut panjang ini tidak suka kepada abangnya ini. Dan dia berkata bahwa dialah sesungguhnya si dewa judi. Bapak ini sedang mempersiapkan senjatanya. Dia berkata bahwa itu diperlukan untuk pertandingan besok. Bapak ini berkata bahwa dalam pertandingan diperlukan juga kecerdikan dan kebohongan. Itulah supaya bisa menang dalam pertandingan. Kalau kita bermain jujur pasti akan kalah. Kita ini percaya diri pasti akan menang. Tetapi kartu lawannya ini lebih bagus. Sehingga dia pun pergi meninggalkan mereka. Maka permainan kartu pun dimulai. Dan si gondrong pun melihat kartunya. Begitu juga lawannya menambah nilai taruhan. Maka si baju putih pun mengikutinya. Maka si gondrong pun terpaksa mengikutinya juga. Maka beradulah kartu-kartu yang sangat bagus. Dan si baju putih pun menambahkan semua nilai taruhannya. Dan dengan kode dari si bapak, si gondrong pun menambah nilainya taruhannya. Begitu pula si baju putih ini menambah nilai taruhannya dengan banyak sekali. Tetapi dengan bantuan si bapak, si gondrong pun menambah juga nilai taruhannya yang lebih banyak. Sehingga lawannya pun menjadi kehabisan dana. Di toilet si bapak menemui si baju putih dan berkata bahwa dia menginginkan si gondrong menjadi dewa judi. Dan si baju putih pun merasa kecewa. Dan si bapak pun berkata bahwa itulah permainan dalam judi. Lalu si bapak pura-pura memeluk si baju putih, lalu membunuhnya dengan cara menembaknya. Dan si baju putih pun mengingat perkataan ibunya bahwa sebenarnya dialah pembunuh ayahnya. Dua orang ini sedang berjaga. Mereka telah membawa si baju putih ke rumah sakit. Ternyata si baju putih telah siuman dan dia mengingat semua akan kejadian yang menimpanya. Dan si wanita ini berkata bahwa dia akan sembuh. Tiba-tiba dia melihat koran yang mempampang foto mantan pacarnya yang sudah menikah. Dan dia pun sangat sedih. Dokter berkata bahwa pemuda ini telah kehilangan perasaannya. Sehingga apapun yang dia makan terasa tidak enak. Sehingga mereka pun kewalahan dalam memberikan makanan. Tetapi kawan ini mempunyai ide, yaitu memberikan makan secara paksa, yaitu coklat. Ternyata si pemuda sangat menyukainya. Gondrong datang menemui si baju putih dengan membawa istrinya, yaitu mantan pacar pemuda ini. Dan dia berkata bahwa mereka sangat bahagia. Begitu juga perempuan itu. Tetapi si pemuda ini tidak percaya dengan berkata bahwa itu semuanya bohong. Tetapi si wanita ini berkata agar melupakannya karena dia merasa bahagia. Ternyata ayah si wanita ini sedang disandra. Maka si pemuda ini pun menyamar menjadi si gondrong. Dan mereka pun bermain kartu. Dan si pemuda ini malas menjadi penyamar sehingga dia membuka rambutnya. Maka mereka pun bermain kartu. Si penyandra pun heran karena ternyata si pemuda ini sangat jago. Maka mereka pun menggebuki si pemuda ini. Ternyata mereka salah sasaran. Yang mereka gebuki adalah si jagoan. Maka mereka pun dikalahkan. Maka berhasillah mereka semua selamat. Ternyata si pemuda itu menjadi sangat pemarah. Si bapak mafia ini berkata bahwa si gondrong akan mempunyai tantangan yang lain.
karena pada pertandingan yang akan datang yang bertanding adalah para ahli-ahli. Tetapi si wanita ini mencuri dengar, sehingga si Gondrong pun menjadi sangat marah dan berkata bahwa si wanita harus berada di pihak mereka. Kawanan ini mengira bahwa si baju putih telah dicuri. Mereka langsung menemui si Gondrong, karena si Gondrong telah mengadakan konferensi pers. Dan mereka pun meminta si Gondrong agar menyerahkan kawannya. Tiba-tiba kawannya ini datang dengan wajahnya yang tampan dan berkata kepada si Gondrong bahwa dia akan menantangnya. Dan dia pun ternyata selama ini pura-pura menjadi gila. Dan rumah mereka pun telah dijaga karena mereka tahu bahwa mereka akan diserang. Dan si wanita pun menceritakan pengalamannya, begitu juga si pemuda ini. Dan dia berkata bahwa dia sebenarnya pura-pura gila. Ternyata para pembunuh bayaran sudah berdatangan. Ternyata ayah si wanita ini telah dibunuh. Tetapi kepada pemuda jagoan itu berhasil mengalahkan mereka dengan permainan kungfunya yang lihai. Satu persatu anak buah si pembunuh bayaran dikalahkan. Dan si pemuda bisa melempar anak buah si pembunuh bayaran. Dan mereka pun menyandra si wanita di lantai atas. Maka para pemuda ini pun bergegas menuju ke atas dan mereka menyuruh si pemuda keluar. Ternyata si wanita itu terjatuh dan si pemuda dan si jagoan pun sangat marah. Mereka menghajar si pembunuh bayaran dan mereka pun menendang si pembunuh bayaran sehingga si pembunuh bayaran tercampak keluar dan terjatuh sehingga meninggal. Wanita ini telah dibawa ke rumah sakit dan si pemuda ini berjanji akan membalaskan dendam dengan cara mengalahkan si Gondrong dalam permainan judi nanti. Inilah permainan judi internasional. Di sini banyak sekali yang bertanding dan pertandingan pun akan dimulai. Si Gondrong mencoba meledek si pemuda ini dan si jagoan pun datang menghampiri si bapak mafia dan kawanan ini pun menabrak si bapak mafia. Pemuda ini melihat mantan kekasihnya, maka dia pun memakan coklatnya. Maka permainan kartu pun dimulai dan bapak ini diingatkan untuk mengawasi si pemuda. Maka permainan pun dimulai, maka pertaruhan pun semakin bertambah dan si Gondrong ini mencoba mengintervensi si pemuda ini. Tetapi si pemuda ini tenang-tenang saja. Maka kartu pun dibagi dan si Gondrong pun melihat kartunya dan si baju putih pun menambah nilai taruhannya. Dan si bapak pun memberikan kodenya dan si Gondrong mencoba mengintervensi si baju putih dengan cara menunjukkan kartunya. Tetapi si baju putih tenang-tenang saja. Si Gondrong pun melihat kartunya yang sangat bagus dan permainan pun dilanjutkan dan si bapak itu mengawasi kartu si pemuda. Maka nilai tambah pun taruhan pun semakin bertambah dan si pemuda pun melihat kartunya juga. Maka pertandingan pun berhenti sebentar dan si pemuda ingin meminta uang kepada sponsornya tetapi tidak ada. Maka wanita ini pun memberikan ceknya sehingga pertandingan pun dimulai dan pemeriksaan cek pun dimulai juga. Maka peraturan permainan pun menjadi bertambah karena ini dendam pribadi, yaitu siapa yang kalah harus memotong tangannya.
Kawannya yang menjadi ikut dalam permainan itu pun mengundurkan diri karena ini adalah peraturan gila. Ternyata kartu si gondrong itu sangat baik, sehingga si pemuda merasa telah dikhianati si wanita dengan cara menculik kartunya. Tetapi tiba-tiba dia tersenyum karena dia telah menipu mereka dengan cara membuat kartu palsu, yaitu nomor kartu yang palsu. Sehingga dia pun berkata kepada si bos mafia bahwa dia telah mengajari untuk menjadi cerdik. Dan si gondrong pun menjadi marah dan si jagoan pun menendangnya, sehingga terjadilah kekalahan dan diumumkanlah siapa. Oke lah kawan-kawan, akhirnya si pemuda mendapat impiannya lagi ya kawan, menjadi dewa judi, sehingga dia merasa bahagia dan senang. Oke lah kawan, sampai disinilah dulu cerita film kita, reaction film kita. Semoga kawan-kawan semua terhibur dan bahagia. Dan jangan lupa subscribe channel saya, oke? Sampai jumpa, terima kasih.